Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halamanku di Yogyakarta. Aku pernah yakin bahwa hidupku akan berjalan lurus, menikah dengan perempuan baik-baik, punya anak, dan menjalani hari-hari biasa sebagai guru di sekolah dasar. Tapi hari itu, semuanya berubah dalam sekejap, ketika bibirnya menyentuh bibirku untuk pertama kalinya. Namaku Ardi, lahir dan besar di pinggiran Yogya, di sebuah rumah sederhana dekat sawah hijau yang selalu basah oleh hujan musim. Ayahku petani, ibuku penjahit rumahan. Kami keluarga biasa, taat beribadah, menghadiri pengajian setiap Kamis malam. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa pria mencintai wanita itu saja. Tak ada ruang untuk yang lain. Tapi di dalam hati, sejak remaja, aku sering merasa ada yang salah. Tatapanku tertarik pada teman-teman lelaki di sekolah, bukan gadis-gadis yang digandrungi teman sebaya. Aku menyembunyikannya rapat-rapat, takut dosa, takut dikucilkan. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku baru saja lulus kuliah keguruan, usia 24 tahun, dan mulai mengajar di sebuah swasta di pinggir kota. Sekolah itu kecil, tapi indah, dikelilingi pohon mangga dan kali kecil yang mengalir deras saat musim hujan. Di sana aku bertemu dia, Rama. Dia guru seni, baru pindah dari Jakarta. Tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, rambut hitam bergelombang, dan senyum yang selalu membuat ruangan terasa lebih terang. Matanya dalam, seperti danau Borobudur saat senja. Pertemuan pertama kami di ruang guru. "Selamat datang, Mas Rama," kataku sambil menyodorkan tangan. Tangannya hangat, genggamannya kuat tapi lembut. Saat itu, jantungku berdegup aneh. Aku cepat menarik tangan, pura-pura sibuk dengan buku pelajaran. Tapi sejak hari itu, kami sering berbincang. Rama cerita tentang Jakarta yang ramai, tentang lukisannya yang pernah dipamerkan, tentang mimpi-mimpinya. Aku cerita tentang Yogya yang tenang, tentang candi-candi yang aku kunjungi saat kecil, tentang rasa damai saat adzan maghrib berkumandang. Persahabatan kami tumbuh pelan. Kami sering makan siang bersama di warung nasi gudeg dekat sekolah. Rama suka guyon, membuatku tertawa lepas. "Kamu terlalu serius, Ardi," katanya suatu hari. "Hidup ini harus dinikmati, seperti makan gudeg, manis, gurih, dan penuh rempah." Aku tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Setiap kali dia dekat, aroma sabunnya membuatku sulit bernapas normal. Suatu sore, hujan deras mengguyur Yogya. Sekolah libur lebih awal, tapi aku tertinggal karena rapat. Rama juga. Kami berlindung di teras belakang sekolah, menghadap sawah yang basah. Petir menyambar, angin kencang. "Dingin ya," katanya sambil menggosok lengan. Tanpa pikir panjang, aku lepas jaketku dan selimuti dia. "Pakai ini saja." Matanya menatapku lama. "Terima kasih, Ardi." Saat itu, dunia seolah berhenti. Hujan deras, tapi di antara kami ada kehangatan. Rama mendekat, bahunya menyentuh bahuku. "Aku suka kamu," bisiknya pelan. Aku terkejut, tubuhku kaku. "Maksudnya?" tanyaku bodoh. Dia tertawa kecil. "Kamu tahu maksudku." Malam itu, kami pulang bersama naik motornya. Hujan sudah reda, tapi jalanan masih basah. Di sebuah halte bus kosong dekat Malioboro, dia berhenti. "Ardi, aku serius." Aku turun dari motor, tanganku gemetar. "Rama, kita. Ini salah. Di sini orang seperti kita." Dia mendekat, tangannya memegang pipiku. "Cinta tidak salah." Lalu bibirnya menyentuh bibirku. Lembut, hangat, penuh kerinduan. Dunia berputar. Aku balas ciumannya, tanganku memeluk pinggangnya. Saat itu aku merasa bebas, tapi juga takut. Ciuman pertama kami di bawah lampu jalan Malioboro yang redup, di tengah suara klakson dan aroma jas hujan. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keesokan harinya, rumor mulai beredar. Seseorang melihat kami.
Di sekolah, tatapan aneh. Kepala sekolah memanggilku. Ardi, ada yang bilang kamu dan Mas Rama dekat sekali. Aku diam saja. Hati hancur. Setelah ciuman itu, hidupku tak lagi sama. Setiap pagi aku bangun dengan senyum mengingat bibir Rama. Tapi sekaligus ketakutan. Indonesia, terutama Yogya yang religius, tak ramah pada orang seperti kami. Aku tahu cerita-cerita tentang pasangan sesama jenis yang diusir keluarga, dipukuli massa, atau dipaksa tobat di pondok pesantren khusus. Rama lebih berani. Dia dari Jakarta, sudah terbiasa dengan komunitas kecil yang sembunyi-sembunyi. Kita bisa hati-hati, Ardi, katanya saat kami bertemu diam-diam di sebuah kai kecil di Prawiro Taman, kawasan wisata yang lebih terbuka. Aku tak mau kehilangan kamu. Aku memegang tangannya di bawah meja. Aku juga. Tapi keluargaku. Kami mulai menjalani hubungan rahasia. Bertemu sore hari di pinggir Kali Code, berjalan sambil pegangan tangan saat tak ada orang. Rama ajak aku ke Prambanan saat libur, kami duduk di rumput menghadap candi, berbisik tentang mimpi. Suatu hari kita ke Bali bersama, katanya. Di sana lebih bebas. Aku tertawa, tapi hati pilu. Bali jauh, dan kami tak punya uang banyak. Di sekolah, kami pura-pura biasa. Tapi chemistry kami terasa. Anak-anak murid sering bilang Pak Ardi dan Pak Rama kayak saudara kembar, selalu bareng. Kami tersenyum kecut. Tapi ada satu guru, Bu Wulan, yang curiga. Dia sering tatap kami tajam. Suatu hari, Rama sakit. Demam tinggi. Aku khawatir, diam-diam ke kosannya di malam hari. Kosan sederhana di pinggir kota, dekat kampus. Aku rawat dia, kasih obat, lap keningnya. Kamu baik sekali, bisiknya. Malam itu kami berpelukan, tidur berdampingan. Tak ada yang lebih, hanya kehangatan. Tapi pagi harinya, tetangga kos melihatku keluar pagi-pagi. Rumor menyebar. Ayahku mendengar dari saudara yang guru di sekolah lain. Dia marah besar. Ardi, apa yang ku dengar ini benar? Kamu sama lelaki. Aku diam di ruang tamu rumah kayu kami. Ibu menangis di dapur. Kamu dosa besar, nak. Kita keluarga baik-baik. Aku ingin cerita bahwa cinta ini tulus, tapi kata-kata macet. Aku hanya bilang, makan aku, yah. Rama tahu. Dia datang ke rumahku malam-malam, minta bicara dengan ayahku. Pak, saya cinta Ardi. Saya hormati keluarga Bapak. Ayahku mengusirnya kasar. Pergilah. Jangan rusak anakku. Hubungan kami retak. Rama ingin kami pindah ke Jakarta, mulai baru. Di sana ada komunitas Ardi. Kita bisa hidup tenang. Tapi aku takut tinggalkan keluarga. Aku anak tunggal, ayah sudah tua. Konflik memuncak saat sekolah mengadakan acara pengajian besar. Ada ustadz tamu yang ceramah keras tentang penyakit LUD. Tatapan semua ke kami. Keesokan harinya, kepala sekolah panggil kami berdua. Ma, untuk menjaga nama baik sekolah, salah satu dari kalian harus keluar. Rama mengorbankan diri. Saya yang keluar, Pak. Aku hancur. Rama pergi ke Jakarta tanpa pamit baik-baik. Hanya pesan, aku tunggu kamu di sini. Aku sendirian diterpa cercaan. Teman-teman menjauh. Keluarga memaksaku ikut pengajian penyembuhan. Aku pura-pura patuh, tapi hati mati. Bulan-bulan berikutnya seperti neraka. Aku tetap mengajar, tapi kosong. Murid-murid masih sayang, tapi orang tua murid komplain. Anak kami tak mau diajar guru seperti itu. Sekolah akhirnya memindahkanku ke kelas jauh. Malam-malam aku sering ke pinggir Kali Code, tempat kami dulu bertemu. Mengingat ciuman pertama di Malioboro. Air mata jatuh. Aku rindu Rama, tapi malu hubungi.
Dia pasti marah aku tak berani ikut. Suatu hari, surat datang dari Jakarta. Dari Rama. Ardi, aku baik-baik saja. Kerja di galeri seni. Tapi setiap hari aku ingat kamu. Kalau kamu mau, datanglah. Aku tak paksa, tapi aku cinta kamu selamanya. Aku baca surat itu berulang. Hati terbelah. Ayahku semakin keras, ajak aku ke dukun untuk dibuang sial. Ibu diam saja, tapi matanya sedih. Aku mulai cari info tentang kehidupan di Jakarta. Diam-diam baca forum online tentang komunitas gay di Indonesia. Ada yang bahagia sembunyi-sembunyi, ada yang menderita. Aku takut, tapi rindu lebih kuat. Akhirnya, aku ambil keputusan. Malam itu, aku kemas tas kecil. Tinggalkan surat untuk orang tua, yah, buh, makan Ardi. Ardi pergi cari jalan sendiri. Doakan Ardi. Naik kereta ekonomi ke Jakarta. Perjalanan panjang, hati campur aduk. Tiba di Gambir pagi hari, kota ramai, bising. Rama jemput di stasiun. Matanya berlinang saat peluk aku. Kamu datang juga. Kami tinggal di kosan kecil di Tebet. Rama kerja, aku cari kerja baru. Hidup susah, tapi bahagia. Kami bisa pegangan tangan di taman malam hari, tanpa takut. Tapi masalah tak selesai. Ayahku telepon, marah, bilang aku tak anaknya lagi. Ibu diam saja. Aku sedih, tapi Rama hibur. Keluarga kita nanti kita bangun sendiri. Kami mulai kenal komunitas kecil. Teman-teman sesama saling dukung. Ada yang cerita pengalaman pahit, ada yang bahagia. Aku belajar bahwa cinta kami tak sendirian. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak disangka. Teman Rama, Dika, yang dulu sahabat di Jakarta. Dika cemburu karena Rama lebih pilih aku. Dia sebarkan foto kami berciuman di media sosial, tag keluargaku di Yogyakarta. Ledakan besar. Ayahku datang ke Jakarta, marah besar di kosan. Kamu hancurkan nama keluarga. Rama lindungi aku. Pak, cinta kami tulus. Pertengkaran hebat. Ayah pukul Rama. Aku nangis, peluk ayah. Yah, cukup. Malam itu ayah pulang sendirian. Aku hancur. Setelah kejadian itu, hubungan dengan keluarga putus total. Ayah tak angkat telepon. Ibu kadang kirim pesan, kamu sehat. Tapi singkat. Rama dan aku semakin dekat. Kami kerja keras, Rama promosi di galeri, aku dapat kerja guru priat. Kami nabung untuk sewa rumah kecil. Tapi luka pengkhianatan di dalam. Rama marah pada sahabatnya sendiri. Aku percaya dia seperti saudara. Kami putus hubungan dengan Dika. Hidup di Jakarta ajarkan kami banyak. Kami ikut acara komunitas diam-diam, diskusi tentang hak, tentang agama dan orientasi. Aku belajar bahwa banyak ulama bilang cinta sesama bukan dosa jika tak ada hubungan isik haram. Tapi tetap, masyarakat keras. Suatu hari, Rama ajak ke Bali. Kami libur panjang, naik bus murah. Di Ubud, kami sewa ila kecil. Pagi-pagi ke pantai Kuta, pegangan tangan bebas. Senja di tanah lot, kami duduk lihat ombak. Ini mimpi kita, kata Rama. Di Bali, kami seperti pasangan biasa. Tak ada tatapan aneh. Aku bahagia, tapi ingat keluarga. Pulang ke Jakarta, kabar buruk. Ibu sakit parah. Kanker. Ayah telepon, suara lelah, Ardi, ibumu ingin lihat kamu. Aku pulang ke Yogyakarta sendirian. Rama paham. Di rumah sakit, ibu kurus, tapi senyum lihat aku. Nak, ibu rindu. Ayah di sudut, diam. Malam itu, ibu pegang tanganku. Ardi, ibu tahu kamu bahagia dengan Rama. Ibu tak paham, tapi ibu cinta kamu apa adanya. Air mata jatuh. Ayah dengar, tapi diam. Ibu meninggal seminggu kemudian.
Pemakaman ramai. Ayah peluk aku erat. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilangan kamu seperti kehilangan ibu. Perlahan ayah mulai terima. Rama datang ke Yogya untuk takiyah. Ayah genggam tangan Rama. Jaga anakku. Setelah ibu pergi, hidup berubah lagi. Ayah lebih lembut. Kami sering telepon. Kapan pulang, nak? Ayah kesepian. Aku janji libur lebaran pulang. Di Jakarta, Rama dan aku semakin kuat. Kami buka tabungan bersama, rencana masa depan. Rama lukis potret kami dipajang di galeri. Banyak yang suka, tapi kami tak bilang itu kami. Tapi konflik baru muncul. Rama dapat tawaran kerja di Singapura, galeri besar. Gaji tinggi. Ardi ikut aku. Aku ragu. Isa susah, kerja aku di sini sudah nyaman. Kami bertengkar pertama kali. Kamu tak mau berkorban untuk kita, kata Rama marah. Aku diam malam itu, tidur punggung membelakangi. Besoknya, Rama minta maaf. Aku egois. Kita cari jalan lain. Kami putuskan tetap di Indonesia. Rama tolak tawaran. Cinta kita lebih penting. Komunitas kami semakin besar dukanya. Ada raya di tempat nongkrong gai, beberapa teman ditangkap. Kami takut, lebih hati-hati. Aku mulai tulis cerita kami anonim di blog. Banyak yang baca, beri dukungan. Ada yang bilang, terima kasih, aku tak sendirian. Ayah datang ke Jakarta. Tinggal seminggu di kosan kami. Awalnya canggung, tapi lama-lama biasa. Ayah lihat kami bahagia. Kalian seperti suami istri, katanya suatu malam sambil minum teh. Aku tersenyum. Yah, kami memang begitu. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah 10 tahun bersama. Rumah kecil di pinggir Jakarta, taman kecil penuh bunga. Ayah sering datang, bantu tanam. Ini seperti dulu di Yogya, katanya. Kami tak pernah nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Setiap ulang tahun ciuman pertama, kami ke Malioboro, berdiri di tempat yang sama, berciuman pelan. Indonesia masih sulit untuk kami. Kadang ada demo anti-LGBT, berita buruk. Tapi kami punya keluarga kecil, ayah, teman komunitas, dan satu sama lain. Aku ajar di sekolah internasional sekarang, lebih terbuka. Rama punya galeri sendiri, lukisan tentang cinta tanpa batas. Suatu senja di rooftop rumah, Rama pegang tanganku. Ardi, terima kasih telah berani datang ke Jakarta dulu. Aku peluk dia. Terima kasih telah tunggu aku. Cinta kami tak sempurna, penuh luka, pengkhianatan, air mata. Tapi juga penuh kehangatan, pengertian, dan harapan. Di negeri yang masih belajar menerima, kami belajar bahwa cinta sejati tak butuh pengakuan semua orang. Cukup kami saling tahu. Ciuman pertama kami menjadi awal perjalanan panjang. Dan sampai akhir, kami tetap berpegangan tangan menghadapi apapun. Karena cinta, pada akhirnya, selalu menang.